kamu buat studio baru 3 bulan ya? 3 bulan. Omset terakhir yang paling besar berapa itu? Omsetnya Pak ya, Selama 3 bulan ini? karena saya nerima dari kerjaan dari luar negeri Pak ya, Oh. jadi kan masuknya dolar Pak. Oh, Saya terakhir itu bulan Januari $2.300. 2.300 300 dolar. Ini kalau dirupiahkan, $1 itu sekitar 14.000 mungkin kira-kira nggak tahu sekarang berapa, 14.000 ya? 14.000 kayaknya. 14.000 atau sampai 15.000 ya? 14.000 Jadi kalau $2.300 itu Berapa 1 bulan ya? di bulan. Tinggal dikalikan 14. 14.000 sekitar berapa itu? 14, 28, 28, 30-an mungkin. 30-an juta ya? Ya, belakangan ini kita tahu banyak sekali anak-anak muda Indonesia yang kreatif-kreatif dalam mengembangkan usaha dan bisnisnya dengan modal yang cukup dibilang sangat minim sekali. Dan bersama ini saya bersama satu anak muda dari Kebumen yang sangat kreatif dan inovatif. Dia mengembangkan usahanya sendiri mulai dari nol. Siapakah dia? Oke, apa kabar? Baik, Dengan siapa? dengan Rio Dabo. Dengan Rio Dabo. Iya. Umur berapa, Mas Rio? Umur 19 tahun, tapi 2021 ini 20. 20 tahun. Anda itu mengembangkan usaha apa? Eh, Bisnis apa yang Anda kembangkan? saya saat ini Pak ya, Ya, untuk saat ini. saya lagi mengembangkan usaha di bidang freelance sih, freelance. Freelance apa itu? Coba dijelaskan itu. Jadi di sini Pak ya, kan ada 4 orang Pak. Di sini ada 4 orang. Jadi nggak cuma saya, ada Rian, namanya Rian, Erwin, sama Rohman. Jadi berempat. Nah, berempat ini masing-masing berbeda-beda bidangnya Pak. Kalau saya gambar anime, jadi anime gitu Pak, anime Jepang, tapi gambar aja, ilustrasi. Rian sama Erwin ini di bidang Photoshop sama editing video juga kadang-kadang. Nah, kalau si Rohman di vector art sama pixel art. Jadi ya berbeda-beda Pak bidang. Berarti usaha yang Anda bangun ini mulai dari kapan? Kalau mulai baru dari bulan November 2020 sih Pak. Berarti kurang lebih sekitar 3 bulan. Hanya baru sekitar Baru 3 bulan. 3 bulan. Hmm. Sudah mempunyai 3 karyawan. Bukan karyawan sih Pak, maksudnya Apa ini? anggotanya dari awal memang 4 orang. Jadi kalau secara tertulis Pak ya, secara tertulis memang saya yang ketuanya gitu Pak. Tapi kalau secara real gitu, memang kayaknya ya nggak bisa dibilang ada ketuanya sih Pak, karena masing-masing megang bidangnya sendiri gitu Pak. Awalnya gimana sih? Awalnya tuh bagaimana kok tiba-tiba Anda bisa menciptakan sebuah bisnis atau usaha di bidang freelance design? Kalau saya Pak ya, awal mulai freelance gitu Pak, tapi belum tanda kutip full time di freelance itu awalnya pas sekolah Pak. Jadi dari kelas 2 SMK, saya udah mulai coba-coba iseng tadinya. Tadinya ada guru saya ada ngasih pelajaran gitu Pak. Jadi pelajaran namanya kewirausahaan. Nah di situ disuruhlah cari uang ya Pak, gitu Pak, cari penghasilan sendiri gitu kan. Nah sini mulai iseng gitu buka. Kalau di dunia ini animean sih bilangnya komisi Pak, komisi gitu Pak. Jadi mulai dari situ jadi tahu lah kira-kira gimana cara kerjanya ini gimana. Nah setelah lulus coba juga tapi belum terlalu rame, makanya saya cari kerja dulu ke perusahaan. Di mana? Berarti sempat bekerja? Sempat bekerja. Di mana itu? Di salah satu studio anime di Solo. Berapa tahun? Belum bertahun-tahun sih Pak. Kan saya lulus juga tahun 2020 kemarin Juni itu. Berarti Anda itu lulusan dari SMK atau Iya. memang sudah pernah kuliah? Enggak, jadi saya lulus SMK langsung cari kerja di studio anime Dulu SMK-nya di mana? di TKM Pertambangan Kebumen. SMK TKM Pertambangan Kebumen. Jurusannya animasi. animasi. Iya, kebetulan sama. Berarti masih pekerjaanmu ketika di Solo itu masih match dengan jurusan yang kamu pelajari ketika di Iya. SMK ya? Iya, soalnya memang
dari dulu sih Pak, saya suka gambar gitu. Dari kecil, dari TK udah mulai suka gambar. Ya gambarnya anime-anime, gambar Tsubasa, gambar Dragon Ball. Nah, sampai sekarang ya alhamdulillah sih Pak bisa sesuai sama hobi gitu Pak. Terus kemudian kenapa kok Anda kok memutuskan keluar dari Studio studio Solo. yang di Solo itu? Sebenarnya tujuan Anda itu apa? Eh gimana Pak ya? Soalnya waktu dulu itu pas saya awal-awal di Solo, kan saya juga masih buka komis saya, buka ini freelance. Nah, seiring berjalannya waktu, saya pikir di freelance pendapatnya juga lebih enak Pak, agak lebih enak daripada di Solo. Jadi kenapa nggak bikin aja di kampung gitu kan, daripada keluar-keluar kota gitu kan. Jadi ya gitu, jadi saya memutuskan keluar dari sana bikin usaha sendiri. Berarti berapa bulan di, Hmm, di Solo berapa bulan? tentang waktunya Pak ya, dari saya lulus Pak ya. Saya lulus kan sekarang Juni Pak, Juni atau Juli gitu kan. Terus saya di Solo kurang lebih sekitar tiga setengah bulan, hampir 4 bulan sampai intinya sampai bulan November. Awal November itu. Nah, di awal November saya ngontak teman saya yang ada di Kebumen. Jadi ya dia yang si Rohman itu Pak, yang Vector Art. Nah, kebetulan dulu pernah ada rencana juga pas di sekolah buka studio kayak gini Pak. Nah, jadi dan kebetulan lagi di TKM Pertambangan ada dana talangan sekolah. Itu gimana itu? Ceritanya bagaimana? Jadi waktu itu sini berpikir sih Pak, gimana caranya kita punya, kan fasilitasnya masih minim Pak ya. Laptop cuman ada 4 orang tapi laptop cuma 2. Yang lain nggak tahu mau ngapain, tapi sebenarnya punya skill juga kan saya pikir. Nah, jadi kita berempat memutuskan mengajukan dana talangan ke sekolah. Berapa juta itu? 10 juta Pak kalau yang 10 kita. juta itu dapat apa? Dapat ini monitor sama PC. Satu Jadi di sini 10 juta. iya, PC ini 7 juta sendiri, monitornya 2 juta sama wifi itu Pak, buat pasang wifi. Oke. Oke. Saya dengar-dengar ini dari teman-temanmu. Kamu bergerak di sebuah bidang industri kreatif Iya. online. Kalau nggak salah namanya Fiverr. Iya. Nah itu bagaimana? Apakah ketika di Solo, studio desain Solo, apakah sudah diajarkan Fiverr atau memang Iya, iya. atau bagaimana? Enggak sih Pak, kalau Fiverr saya dulu taunya malah dari guru saya Pak, guru animasi saya di sekolah di TPM Pertambangan. Jadi dulu dia mengenalkan juga ada ya macam-macam sih Pak, nggak cuma Fiverr, tapi kan kalau guru saya di bidang logo gitu Pak, mau desain. Jadi guru saya dulu kenalin ada Fiverr, ada 99 Design, ada segala macam lah. Dulu saya udah lupa, tapi saya tahunya Fiverr doang yang sampai sekarang. Nah, dari situ tadinya saya cuma tahu-tahu aja, denger-denger gitu Pak. Nah, kebetulan di Solo teman-teman di studio ada yang udah punya Fiverr. Dia bilang lah, kan saya suka gambar-gambar tuh, gambar-gambar gini kenapa nggak bikin aja sekalian di Fiverr gitu kan. Saya buat akun Fiverr, tapi diajarin juga sih sama dia. Diajarin bikin ini bikin itu, terus terus saya nanya lah gimana, misalkan ini ada pesanan narik uangnya gimana segala macam, diajarin caranya. Nah, dari situ ya gitu Pak. Tadinya saya belum pas sekolah itu saya belum di Fiverr, namanya dulu beda lagi, namanya Sketchmob. Nah, semenjak di Fiverr ini baru lebih tahu segala macamnya lagi semenjak di Solo itu. Berarti mulai bermain Fiverr itu Berapa lama? dari kapan? Kalau mulainya mengenal berarti Fiverr itu. kalau nggak salah dari Agustus Pak, Agustus 2020. Dari Agustus. Mulai beneran mulainya ini Pak, Fiverr-nya. Tadinya kan saya di website lain. Mulai di Fiverr-nya ini dari Agustus 2020. Agustus 2000. Kurang lebih Agustus 2020. Agustus 2020. Oke, jadi gini Mas. Fiverr ini kan industri kreatif ya. Kita tahu kan yang namanya industri kreatif itu kan banyak sekali orang Indonesia, orang luar itu memiliki ide-ide yang sangat kreatif, apalagi anak-anak muda sekarang itu kan sangat berkembang sekali di bidang-bidang seperti itu. Gitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan ke depan untuk bisa mengembangkan usaha ini bisa menjadi lebih maju lagi, supaya intinya supaya dapat bersaing dengan industri kreatif yang lain. Kalau dari pribadi saya Pak ya, kalau dari pribadi saya biar nggak kalah saing gitu Pak. Kalau saya ya
tetap latihan buat ningkatin kualitas yang kita punya gitu Pak. Kan saya jual jasa gambar anime. Jadi ya saya harus ningkatin kualitas gambar animenya. Misal tadinya saya warnanya nggak terlalu bagus, makin kesini latihan jadi tambah bagus. Kan jadi nggak ketinggalan sama yang lain gitu Pak. Gitu sih kalau usaha biar nggak ketinggalan. Jadi kamu dapat ilmu seperti ini sebenarnya sangat berjasa sekali gurumu itu ya. Iya Pak. Namanya Pak Ali Pak kalau mau tahu Pak. Namanya siapa? Pak Ali Mubasir. Pak Ali Mubasir. Iya. Oh iya, iya. Sangat berjasa sekali. Sangat Harusnya berjasa. berterima kasih sekali. Terima kasih Pak Ali. Nah, selama perkembangan di Fiverr ini pertama kali buka usaha di Fiverr ini berapa omset yang Dari Fiverr-nya atau dari pas saya sekolah Pak? dari Fiverr-nya? Dari Fiverr-nya berarti dari Agustus ini Pak ya. Kalau dari Fiverr memang menurut saya sistemnya cukup adil Pak. Jadi saya di website sebelumnya di Sketchmob itu, kalau kita mau ada di search pertama, di pencarian pertama, misal cari anime drawing gitu, di pertama di web di tab pertama itu harus promote. Jadi kita harus bayar $5 ke websitenya, nanti nama kita naik. Tapi kalau di Fiverr ini menurut saya lebih adil. Jadi kalau kita performa bagus, review bagus dari orang, nanti nama kita udah ya otomatis di depan gitu loh Pak, di tab pertama, nggak kedua, ketiga, keempat. Jadi orang nyarinya lebih cepat gitu loh Pak. Ada berapa klien? Pertama buka Fiverr dapat berapa klien? Pertama buka itu jarang sih Pak dulu, kayak sebulan cuma 2 atau 3 gitu Pak. Berarti masih belum seperti sekarang Belum ini ya? seperti sekarang ya, namanya proses Pak ya. Oh. Jadi begitu sih. Sudah berjalan berapa bulan ini usaha kreatif yang Anda bangun? Dari Fiverr atau dari studionya? Dari semuanya. Kalau dari Fiverr berarti dari Agustus, November, Desember, Januari, Februari awal enggak itu. Berarti sekitar 5 bulan. Kalau dari studionya baru 3 bulan kurang lebih. Berarti ini kamu buat studio baru 3 bulan ya? 3 bulan. Omset terakhir yang paling besar berapa itu? Omsetnya Pak ya, Selama 3 bulan ini? karena saya nerima dari kerjaan dari luar negeri Pak ya. Jadi kan masuknya dolar Pak. Oh. Saya terakhir itu bulan Januari $2.300. 2.300 $300. dolar. Ini kalau dirupiahkan $1 itu sekitar 14.000 mungkin kira-kira nggak tahu sekarang berapa. 14.000 ya? 14.000 kayaknya. 14.000 atau sampai 15.000 ya? 14.000. Jadi kalau $2.300 itu Berapa 1 tuh? bulan ya? Bulan. Tinggal dikalikan 14.000 sekitar berapa itu? 14, 28, 30-an mungkin. 30 juta ya? Ya sekitar segitu Pak. Hebat sekali. Om. Sangat besar sekali. Ini dalam waktu cuma Iya. 3 bulan. Nah, Yang bergerak langsung di bidang ini baru 3 bulan. iya, seriusnya full time-nya itu baru 3 bulan. Hebat sekali. Aduh, malu Pak saya Pak hebat-hebat gitu Pak. Anda itu kan setelah memutuskan bekerja di Solo, di Solo Desain itu, kemudian kan Anda membangun usaha itu kembali ke rumah ya, Iya. di Kebumen kan ya. Iya. Nah kita tahu kan secara demografi Kebumen itu kan kalau sedang musim penghujan, hujan terus Wah, iya. deras sekali ya. Heeh. Dan juga Kebumen kota kecil juga. Sinyal. Anda juga tempatnya terpencil sekali seperti ini. Iya. Lah kira-kira kendala apa, kesulitan apa yang Anda Rasakan itu. rasakan atau Anda alami? Karena kita tahu Anda itu kan bergeraknya di bidang online. Oh iya. Apa kira-kira? Jadi gitu Pak. Jadi saya pinjam dana talangan ke sekolah itu kan ya karena biar masalah sinyal itu bisa kita atasi loh Pak. Kalau sinyal memang susah sih Pak kalau pakai kartu SIM biasa gitu. Memang susah Pak. Jadi upload lama kan gitu perlu upload Pak ya. Jadi file kita upload ke klien lama banget. Terus ya akhirnya masalah selesai pakai WiFi. Tapi yang ada masalah lainnya lagi sering mati lampu Pak kalau hujan. Nah itu, kalau mati lampu apa yang dilakukan? Ketika misalkan banyak sekali klien, banyak sekali job yang masuk, tiba-tiba deadline hari mepet itu gitu, Pak. mati lampu, deadline-nya mepet. Nah, waktu itu sempat kejadian Pak. Jadi belum lama ini, jadi deadline itu 2 gambar, deadline jam 2 malam. Ini mati lampu dari sekitar jam 4 sore sampai saya nggak tahu nyalanya kapan. Nah, waktu itu jam 9 malam, akhirnya saya ngungsi Pak ke rumah temen salah satu di sini kan kita berempat kan rumahnya masing-masing Pak ya. sempat ngungsi. Jadi alatnya laptop saya bawa,
pen display saya bawa ke rumah temen nginep di sana. Gitu sih Pak, susahnya ya memang kalau mati lampu itu. Berarti sering sekali mati lampu ya. Itu kendala yang. Iya sih, mati lampu itu paling susah. Kemudian masalah sinyal jaringan. Kalau jaringan udah kita atasi ya pakai wifi. Oh gitu, pakai Wifi. wifi. Nah, Fiverr ini kan bergerak di bidang online ya. Iya, Otomatis klien Anda itu kan berarti dari Online, iya. dari online juga kan. Lah kebanyakan klien Anda itu dari daerah mana? Indonesia kah atau memang Anda sudah masuk ke dunia internasional, mungkin luar negeri, atau dari mana? Kalau saya pribadi ngejualnya ke luar negeri Pak. Tapi ada waktu itu yang pesan di Fiverr kebetulan orang Indonesia, tapi kita sama pakai bahasa Inggris Pak. Soalnya kalau pakai Indonesia rasanya aneh gitu Pak, udah kebiasaan pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi ada satu orang Indonesia tapi tetap pakai bahasa Inggris. Yang lain mayoritas hampir 99% dari luar negeri. Paling banyak kalau saya sih dari Amerika sih Pak, iya dari US. Dari US ada, Eropa kadang ada, Polandia, ada Spanyol. Spanyol pakai bahasa Spanyol malah Pak. Bisa pakai Spanyol? Loh, Anda belajar bahasa Spanyol? enggak. Jadi dia ngechat saya pakai kayak hola, gitu kan. Hola, como estas, apa segala macam itu lah. Apa itu? Nah, saya malah nggak paham. Saya juga bingung Pak balasnya gimana itu kan. Jadi ya zaman sekarang ada Google Translate sih Pak, agak gampang. Berarti, saya copy Google Translate, saya balas pakai bahasa Spanyol juga. Tapi berhasil sih Pak. Berarti tidak kesulitan masalah bahasa ya? Enggak juga sih. Walaupun dengan kebanyakan klien Anda kan orang-orang luar negeri semua ya, dari Amerika, dari Spanyol, Meksiko. Iya, itu yang Spanyol. Terus begini, Mas Rio, kira-kira apa sih yang diminta oleh klien Anda itu? Yang diminta mayoritasnya Pak ya, jadi dia pengen, kalau kebanyakan pengen ngasih hadiah ke temennya. Jadi foto temennya ini dijadiin gambar anime. Ya saya ya bilang lagi gimana ntar tambah aksesoris apa, misal kasih pedang atau gimana, misalkan mau action gitu. Berarti bisa untuk gift ini ya? Iya, kebanyakan begitu. Tapi kadang ada yang minta aneh-aneh juga buat kepuasan pribadi gitu Pak. Misalnya bagaimana? Misal ya Orang mana itu? India Pak, banyak India, Pakistan itu. Wah itu PBSI lah, saya lupa singkatannya, ada 4 negara itu. Nah itu kalau minta biasanya Pak ya. Tapi nggak semua, ini ya disclaimer nggak semua. Jadi kadang aneh-aneh gitu Pak. Anehnya itu seperti apa? Jadi misal dia ini ya gay gitu Pak, gay. Gay itu transgender ya? Oh enggak, gay itu suka cowok sama cowok ya. Nah, si cowok ini nggak tahu gimana pengen si pacarnya ini dibikin cantik gitu Pak. Cowok juga ini. Padahal dia cowok. Pakai baju cewek gitu, dibikin cantik. Kan India agak geli saya juga ngerjainnya gitu Pak. Kan masa gitu loh Pak, dibikin jadi cantik. Nah kadang-kadang itu susahnya gitu Pak, kan kita nggak tahu permintaan orang ya, dia punya uang ya bisa bayar ya kita kerjain nih, berarti gitu kan Pak. Tapi kadang kalau yang terlalu over saya nggak mau sih. Kalau masih kayak cuma ngubah gender gitu masih oke. Tapi kalau udah berbau lebih nggak mau saya sih. Oke, kira-kira pesan-pesan Anda buat adik-adik kelas Anda supaya bisa seperti Anda sekarang ini apa? Kalau pesan Mbak ya, terutama buat belum lulus ini, jadi jangan banyak buang waktu. Itu pertama sih Pak. Terus ya mumpung masih di sekolah, ada guru juga, tanya-tanyalah ke guru. Misal kamu kalau saya suka gambar, ya saya tanya-tanya masalah bisnis peluang gambar atau gimana ke guru saya. Jadi mumpung masih sekolah, gunakan waktu sekolahnya dari bener. Orang SMK ya, kejuruan kan Pak, harus nyari skill dong, lulus. Ya kita memang masuk SMK memang pengennya lulus langsung kerja gitu kan Pak. Nah lulus langsung kerja kan butuh skill. Jadi mumpung masih sekolah ya gitu Pak. Maksudnya jangan kebanyakan main game lah di kelas tuh. Biasanya kalau teman-teman saya dulu Pak ya di kelas main game semua, main Mobile Legend gitu kan, tidur Pak di kelas Pak. Ya itu sebenarnya harus dihindari sih Pak. Kalau menurut saya. Jadi ya gitu kalau buat adik-adik kelas yang belum pada lulus ini. Terus bahasa ya basic. Sangat penting sekali. Menurut saya. Kalau saya bekerja di ibaratnya sama klien-klien luar gitu Pak ya, bahasa itu ya yang bikin semuanya mudeng, bisa nyambung lah, kita bisa nyelesain kerjaan mereka juga puas sama hasilnya gitu kan. Soalnya kadang kalau cuma ngandelin Google Translate kita nggak bisa bahasa Inggris misal, ya bisa yes no right left gitu doang. Kita ngandelin Google Translate biasanya ada ada beberapa misal African Amerikannya Amerika,
orang hitamnya, African Amerikannya. Itu kalau ngomong, kalau kita translate susah Pak. Soalnya di sana disingkat-singkat kalau ngomong. Jadi bilang you gitu apa Mungkin ya. jadi ya segala macam lah, yol apa gitu, right apa segala macam. Ya kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak pernah denger juga kan, kita translate jadi beda. Sana juga kita nggak mudeng sana mau minta apa, sana juga misal jadi beli ke kita nggak puas juga sih kan karena salah pengertian gitu Pak. Ya bahasa juga penting dipelajari, paling nggak basic lah, paling nggak bisa ngerti kata-kata basic kayak buat pesan-pesan gitu Pak. Nggak perlu terlalu expert banget. Anda kan bergerak di dunia online ya, Jadi freelance. sebagai freelance design. Nah, Anda ingin disebut sebagai apa kira-kira? Kalau disebut Pak ya, kalau disebut saya sebenarnya dari kecil deh, nggak dari kecil sih, dari SMP pengen jadi ilustrator Pak. Jadi mungkin ya ilustrator aja gitu Pak. Ilustrator kan saya suka gambar, tukang gambar juga. Terakhir Mas ya, filosofi hidup Anda apa? Kayak slogan Nike Pak, just do it, mulai aja dulu gitu Pak. Soalnya kita nggak tahu nanti kedepannya mau gimana, mau lancar atau enggak, yang penting mulai aja dulu daripada nggak jalan. Lagi apa ini Mas Rohman? Lagi ngevektor Pak. Vektor itu bagaimana itu? Jadi awalnya ini foto asli, foto orang asli dan diubah jadi kartun Pak. Jadi di trace ulang lagi pakai warna skin sendiri gitu. Jadi kesannya jadi kartun. Sulit nggak itu? Menurut saya sih enggak Pak, karena ini cuma trace ulang. Jadi kita cuma memahami yang namanya shading kulit. Oke, terima kasih. Fiverr Anda ya Mas? Akun Fiverr saya. Itu yang $6.000 itu apa Mas? Itu penghasilan saya berarti selama 3 bulan kerja ini Pak. Selama 3 bulan $6.000. Iya, itu sama yang belum dikerjain. Kalau yang sudah di withdraw, yang udah pernah ditarik, sekitar yang ini nih Pak. Berarti yang 6 itu belum ditarik. Yang ini yang sama yang belum kita kerjakan. Jadi kira-kira next income segitu gitu Pak. Kalau yang udah di withdraw ini yang sudah ditarik, 3 bulan $6.140. ini kurang lebih. Bisa dikatakan seperti itu ya? Iya, bisa dibilang. Soalnya kan saya bulan Februari akhir kira-kira. Potensinya sangat besar berarti ya Mas ya? Lumayan sih Pak, kalau menurut saya Pak ya. Soalnya jarang ada yang tahu sih menurut saya di Kebumen sini Pak. Mas Rian, Iya, lagi mengerjakan apa Mas? lagi menjakan gambar orang Pak. Ilustrasi. Ilustrasi anime, iya. Ini aplikasinya apa Mas? Aplikasinya Clip Studio Paint. Berarti kalau Pentus SAI juga bisa ya? Pentul saya juga bisa, tapi kami memang lebih nyaman pakai CSP Pak. Kalau pakai Photoshop juga bisa sebenarnya? Photoshop juga bisa, tapi gimana ya, fiturnya terlalu ribet menurut saya. Jadi kita pakai yang gampang-gampang. Ya, ini proses pengerjaan ya dari teman-temannya Rio dari BIB Studio ya? Iya, Alumni tahun 2020. 2020. Lulusan Corona. Iya, benar banget. Pesan untuk adik-adik kelas? Pesannya jangan nganggur, ya manfaatin waktu buat belajar gitu aja sih menurut saya. Pokoknya jangan sampai mati kegiatan. Coba saya coba Mas Jan. Boleh. Susah nggak ini? Kalau belum terbiasa susah Pak. Ini gimana ini? Tinggal lurus. Di garis, ikutin garis tapi harus nyesuaiin bentuknya juga. Oh, coba ya. Ya, Ini udah ini ya. udah pakai pensil. Oh, malah kayak gini Mas. Coba. Yang ya stabil aja sih Pak, harus santai, stabil. Ini memang butuh itu ya. Butuh apa namanya? Butuh gimana ya? Butuh jam terbang sih bisa dibilang. Butuh jam terbang juga Iya. ya. Ini. Oh, ini susah juga ya. Nggak Iya. berantakan malah ini ya. Iya gitu ya. Oke. Harus sering berlatih supaya skillnya meningkat. Mas Erwin, lagi ngapain ini Mas? Ini lagi buat poster Pak. Berarti kesibukannya setiap hari seperti ini ya? Ya sebenarnya. Berkarya. Ya. Jurusannya apa dulu kalau Mas Erwin? Biasanya dulu TKJ Pak. TKJ ya? Ya. Jadi nggak semua harus dari animasi, TKJ pun bisa ya? Iya Pak. Ini sedang ngapain Mas? Ini gambar nih Pak. Jadi saya kerjanya di bidang kayak gini, Bang, gambar-gambar anime.
Pesanan dari Dari ini US. deadline berapa hari Pak? Ini deadline 2 jam lagi, Pak. Tuh. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, what can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing